Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan atau mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Dr. Asal Madrul Faza selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis ekonomi, metodologi, dan tematik. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Salam juga kita sampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, judul saya itu adalah mengenai pengertian dan metode takhris hadis. Jadi tujuan dan capaian pembelajaran yang ingin dicapai yaitu antara lain saya ingin lebih mengetahui pengertian dari takhris hadis, metode takhris hadis, dan kitab-kitab yang dilakukan takhris hadis. Bapak dan Ibu, hadis merupakan sebagai salah satu panduan yang digunakan oleh umat Islam dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Hadis merupakan sumber hukum agama Islam yang kedua setelah kitab suci Al-Quran. Dalam pelaksanaannya, jika suatu perkara tidak dijelaskan dalam Al-Quran, maka umat Islam akan gunakan sumber yang kedua, yaitu hadis. Ilmu takhris hadis menjadi penting, saya kira akan menjadi sangat penting. Kenapa? Ini merupakan bagian dari ilmu agama yang seharusnya mendapatkan perhatian serius, karena di dalamnya membicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui sumber hadis itu berasal. Di samping banyak ditemukan kegunaan dan hasil yang diperoleh, khususnya dalam menentukan, melihat sebuah kualitas sanad hadis tersebut. Takhris hadis bertujuan untuk mengetahui sumber asal hadis yang ditakhris. Selain itu untuk mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Dengan cara tersebut, kita akan mengetahui hadis-hadis yang pengutipannya memperhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis yang berlaku sehingga hadis tersebut menjadi jelas, baik asal usul maupun kualitasnya. Sadar akan pentingnya hadis dalam Islam, seperti kita sebutkan tadi sebagai sebuah sumber hukum, maka para ulama bahkan sejak zaman dahulu melakukan pengkodifikasian hadis secara massal. Telah dilakukan penyeleksian hadis dengan intensif. Seiring perjalanan waktu juga, kajian hadis semakin berkembang dan matang secara epistemologis. Hal ini merupakan jawaban atas banyaknya hadis-hadis palsu yang beredar. Keprihatinan yang mendalam di kalangan utama terhadap upaya pemalsuan hadis mendorong mereka melakukan standar kesahihan hadis yang kemudian berlanjut pada proses dan tradisi pentakhrizan hadis tersebut. Untuk melakukan proses pembacaan terhadap sebuah literatur, kita perlu mengetahui metodologi penulisan yang digunakan. Saat akan melakukan takhris hadis, kita perlu mengetahui metode penulisan sumber-sumber asli agar dapat ditentukan metode takhris mana yang akan kita gunakan. Ada ulama yang menyusun kitabnya berdasarkan susunan nama perawi, ada juga berdasarkan kepada bab-bab fikih atau tema-tema tertentu lainnya. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjut kepada pengertian dari takhris. Menurut bahasa memiliki beberapa makna dan paling mendekati adalah berasal dari kata kharaja, yang artinya nampak dari tempatnya atau keadaannya, dan terpisah dan kelihatan. Demikian juga dengan kata al-ikhraj, yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya, dan kata al-makhraj, yang artinya tempat keluar. Secara bahasa, takhris adalah terhimpunnya dua perkara yang berlawanan dalam satu masalah. Sedangkan secara
Istilah takhris berarti penjelasan keberadaan sebuah hadis dalam berbagai referensi hadis utama dan penjelasan otensitas serta validitasnya. Nah, ini saya kira sangat jelas apa itu takhris secara bahasa, ya, berasal dari mana dan apa arti dari takhris hadis tersebut. Menurut terminologi, ada beberapa definisi takhris yang dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya ada menyebutkan takhris adalah menyebutkan beberapa hadis dengan sanadnya, yaitu menjelaskan dan mendiskusikan keberadaan sanad dan matan yang sebenarnya setelah ditelaah dari kitab sumber aslinya. Sanad dan matan tersebut menjadi jelas. Ada juga menyebutkan bahwa sanad-sanad lain berupa hadis yang terdapat dalam sebuah kitab. Penyebutan beberapa sanad tersebut dalam suatu bab memperkuat posisi sanad dan menambah ragam dan matannya. Definisi kedua ini menyebutkan beberapa sanad lain dari sebuah hadis dalam suatu tema untuk memperkuat posisi sanad dan memperjelas maksud matan. Jika ada hal yang lebih lengkap, akan saling menjelaskan maksud matan. Nah, yang ketiga juga mungkin dari pendapat ulama lagi, yaitu takhris menunjukkan asal beberapa hadis pada kitab-kitab yang ada, yaitu kitab induk hadis, dengan menerangkan hukumnya. Pada definisi ini, menelusuri hadis dari berbagai sumber asli atau dari buku induk hadis untuk diteliti sanad dan matannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis riwayah, dan dirayah sehingga status hadis dapat ditemukan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, selanjutnya sesuai silabus saya akan memaparkan objek takhris hadis. Ada dua objek takhris hadis, yaitu berkaitan dengan penelitian matan dan sanad. Kedua objek penelitian tersebut saling berkaitan karena matan dapat dianggap valid jika disertai sisilah sanad yang valid pula. Pada studi pertama, yaitu penelitian matan, biasanya menurut pakar hadis disebut studi internal hadis. Sementara itu studi kedua, yaitu penelitian terkait sanad, disebut studi eksternal hadis. Studi internal hadis yang tidak disertai sisilah sanad yang valid atau disertai sisilah sanad tetapi perawi tidak memiliki kredibilitas yang tinggi, hadisnya menjadi tidak sahih dan dapat ditolak. Sehingga untuk meneliti kualitas hadis apakah sahih atau tidak, hadis perlu ditelusuri terlebih dahulu sanad dan matannya dari buku induk hadis sehingga dapat ditemukan siapa perawinya dan isi hadis tersebut. Saya kira Bapak dan Ibu menjadi jelas buat kita perlu mengetahui objek dalam takhris hadis, itu berkaitan dengan penelitian. Saya kira penelitian secara mendalam terkait dengan matan dan sanadnya, ya. Studi internal dan studi eksternal dari hadis tersebut. Saya kira ini sangat jelas buat kita semua. Selanjutnya saya beranjak kepada kenapa kita harus melakukan takhris hadis. Jadi tujuan pokok dari takhris hadis antara lain yaitu untuk mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak. Yang kedua, mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis apa saja yang didapat. Yang ketiga, mengetahui ada berapa tempat hadis tersebut dengan sanad yang berbeda di dalam sebuah buku hadis atau dalam beberapa buku induk hadis. Yang keempat, mengetahui kualitas hadis, maqbul, diterima atau mardud, tertolak. Nah, selanjutnya saya sampaikan tentang metode takhris hadis. Terdapat 5 metode takhris hadis dalam arti penelusuran sebuah hadis. Hadis dari sumber buku hadis, yaitu takhris dengan kata, ya, bil al-lafzi, ya, takhris dengan tema, bil al-maudu, takhris dengan permulaan matan, bin awal al-matan,
Tahrid melalui sanad pertama bi ar-rawi al-a'la, dan tahrid dengan sifat bi as-sifah. Ya, ini saya kira metode yang umum digunakan oleh para tahris dalam melakukan tahris hadis. Secara singkat, metode tahris bin al-lafzi, ya ini penulisan hadis melalui kata lafal matan hadis, baik dari permulaan, pertengahan, dan atau akhiran. Ya. Kalau dengan tahris dengan tema atau bi al-maudhu, adalah penulisan hadis yang didasarkan pada topik. Seorang peneliti hendaknya sudah mengetahui topik suatu hadis, kemudian ditelusuri melalui kamus hadis tematik. Yang ketiga, tadi disebutkan tahris dengan permulaan matan, ya, yaitu tahris menggunakan permulaan matan dari segi hurufnya. Misalnya awal suatu matan dimulai dengan huruf mim, maka dicari pada bab mim dan seterusnya. Yang keempat, tahrir melalui perawi yang paling atas, di ar-rawi al-a'la, yaitu menelusuri hadis melalui perawi yang paling atas dalam sanad, yaitu di kalangan sahabat atau tabi'in, ya. Ini saya kira jelas paling mendekati kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Artinya peneliti harus mengetahui terlebih dahulu siapa sanadnya di kalangan sahabat atau tabi'in. Yang kelima, tahrir dengan sifat atau as-sifah. Jadi seseorang dapat memilih metode mana yang tepat untuk ditentukannya sesuai dengan kondisi orang tersebut. Jika suatu hadis sudah dapat diketahui sifatnya, misalnya maudhu, sahih, qudsi, mursal, marsur, mutawatir dan lain-lain, sebaiknya ditahris melalui kitab-kitab yang telah menghimpun sifat-sifat tersebut. Saya kira ini selain metode tersebut, juga sekarang dengan perkembangan teknologi, sering orang menggunakan untuk menelusuri hadis, yaitu melalui penelusuran digital atau melalui internet. Saya kira banyak terdapat baik secara aplikasi maupun secara searching, ya. Nah, ini akan kita ketahui penelusuran hadis tersebut melalui berbagai program-program aplikasi yang ada pada komputer sekarang. Saya kira ini bukan suatu hal yang aneh atau hal yang tabu lagi, karena seiring perkembangan zaman, mau tidak mau penggunaan media tersebut sudah menjadi sebuah kebutuhan. Namun saran saya perlu kita lakukan cross check atau konfirmasi ke kitab-kitab aslinya. Perlu kita lihat kembali kepada kitab-kitab atau literatur hadis yang manual untuk memastikan sumber asli dari hadis tersebut. Ini saya kira boleh kita gunakan metode digital atau aplikasi yang ada, tapi penekanannya tetap saja kita harus melihat pada sumber aslinya secara manual. Bapak dan Ibu, pada tahap terakhir juga kitab-kitab hasil tahris hadis mungkin perlu saya sampaikan beberapa hal, antara lain tahris Abad al-Khasaf karya Jamaluddin Muhammad bin Abdullah al-Hanafi, ya. Ada lagi Al-Fat al-Samawi bin Tahrir al-Ahadis al-Baidawi karya Abdurrahman al-Manawi, Al-Turq wa al-Wasa'il fi ma'rifah Khulasah, Al-Dailal karya Ahmad bin Usman, dan lain-lain. Saya kira banyak yang kita temui sekarang, ya. Ini mungkin menjadi panduan dan juga bisa menjadi referensi buat kita semua. Bapak dan Ibu, saya kira ini paparan saya terkait dengan presentasi saya. Saya berharap harapan saya ini menjadi hal yang baik khususnya buat saya dalam hal khasanah ilmu tentang hadis, terutama bagaimana melakukan tahrir, dan juga harapan saya berguna juga buat Bapak dan Ibu semuanya. Kritik dan saran tentu akan sangat baik buat saya sebagai yang awal mendalami tentang ilmu hadis, proses dari mengkaji ilmu hadis tersebut. Demikian saya sampaikan, kurang lebih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.